atau ada yang mau cerita mungkin terkait proyek mangkrak nih, karena kita tahu ya di media-media ini kan properti itu selalu naik ya Pak Peter ya. Jadi tanah-tanahnya selalu naik gitu ya. Terus mungkin harga-harga rumah tuh katanya nih naik terus gitu ya. Tapi kok masih ada yang proyek yang mangkrak gitu ya. Ini sebenarnya saya juga jadi penasaran gitu. Apakah salah di mananya gitu ya, atau sebenarnya apa sih yang membuat proyek-proyek ini mangkrak gitu. Dan ini mungkin juga supaya teman-teman di rumah juga mungkin tahu gitu ya Pak Mister ya, bagaimana sih kira-kira mungkin misalnya saya mau beli rumah tapi ini proyek bakal mangkrak nggak ya gitu. Jangan-jangan saya nanti mungkin beli rumah proyeknya mangkrak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ya kepada orang yang mau beli rumah, maupun sebenarnya kenapa sih proyek bisa mangkrak gitu. Dan sebagai developer gitu ya, sebagai developer nih apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya, supaya proyek kita nanti saat kita buka proyek itu proyeknya nggak mangkrak gitu. Nah, monggo mungkin Pak Peter nih bisa langsung cerita-cerita sedikit gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kresna. Insyaallah ini Bang aja ya, Bang Kresna. Oke, jadi memang bicara tentang properti, kita sebagai developer gitu ya, musuh terbesar kita adalah project mangkrak. Kebetulan saya sudah menyiapkan sedikit slide Pak Kresna. Izin untuk menyiapkan slide ya. Boleh operator? Nah, project mangkrak ini memang adalah project yang menjadi sesuatu yang kita hindari pasti. Karena ya percuma dong kita buka proyek terus mangkrak. Dan nyatanya banyak kok proses-proses lain, proses-proses di luar sana yang di tengah jalan stop, di tengah jalan nggak jalan. Baru jalan sendiri kita 3 kali mengakuisisi proyek yang sudah berjalan dan dalam tanda kutip mangkrak ya. Dan alhamdulillah setelah satu proyek akuisisi, kemudian dia 3 tahun sudah bergerak, alhamdulillah setahun sudah habis, kedua tinggal bangun aja, dan ada proyek lain yang masih ongoing sekarang. Wah luar biasa nih, berarti jadi ada proyek mangkrak habis itu diambil gitu Pak ya, di take over gitu Pak ya. Karena ya ibarat kata semua, kalau ada proyek mangkrak atau masalah pasti ada penyakit ya kan, tinggal kita sentuh aja penyakitnya di mana. Nah ini slide-nya sudah ada ya, ini sekilas tentang Harmony next aja. Rahasia proyek anti mangkrak ini kan judul hari ini Pak. Iya, judul hari ini nih, rahasia proyek anti mangkrak nih, gimana nih Pak? Siap, next. Jadi mengapa proyek itu bisa mangkrak? Proyek itu sebenarnya mangkrak ya sederhana ya. Oh ini coba pakai tiga. Oke. Ya. Kenapa bisa mangkrak? Ya karena nggak bisa jualan. Karena nggak ada jualan, nggak punya cash. Karena nggak punya cash, jadi nggak bisa bergerak. Karena memang nafasnya bisnis, darahnya bisnis itu adalah cash. Ya kayak COVID, kita sakit paru-parunya kita nggak bisa napas, sesak ya enggak. Napasnya bisnis adalah cash. Kalau misalkan kita nggak punya cash, bisnis nggak bergerak. Karena bisnis itu sejatinya adalah bagaimana kita mengelola cash, menghasilkan profit. Nah, kenapa kita nggak punya cash? Satu, karena kita nggak bisa jualan. Udah proyek udah ada, nggak laku. Problemnya di situ. Nah, nanti kita perlu gali lagi, kenapa kita nggak bisa jualan? Atau yang kedua, kita bisa sih jualan, kita jualan, ada yang booking, tapi nggak bisa akad. Kenapa? Karena ternyata legalitasnya belum selesai, belum selesai. Artinya apa? Perizinannya yang mangkrak. Perizinannya ada isu, nggak bisa kita solving, sehingga kita nggak bisa akad dengan bank, nggak bisa akad KPR. Akhirnya proyeknya mangkrak. Loh, kenapa sih akad KPR penting? Karena memang sebagian besar konsumen kita beli rumah melalui itu yang sering terjadi di perumahan-perumahan yang mungkin dalam tanda kutip bodong gitu Pak ya. Iya, banyak banget yang perizinannya nggak selesai, kemudian akhirnya dia nggak bisa jualan dengan KPR, tadi berhenti oleh batas KPR, akhirnya apa? Atau yang ketiga, dia modal bangunnya nggak ada, modal perizinannya nggak ada. Di lapangan kalau kita nggak bisa ada modal untuk gerak juga tetap aja. Proyeknya nggak menjual, proyeknya nggak ready, akhirnya juga jualan susah. Akhirnya juga dikasih dana. Maka ujung-ujung dari ujung-ujungnya proyek mangkrak adalah nggak punya cash ya Pak ya. Nah, kemudian kita harus pahami dulu nih perbedaan antara profit dan cash. Beberapa kadang
agak kesleo nih, salah dalam persepsi antara profit dan cash. Nah, ini hati-hati. Profit bicara tentang pendapatan dan biaya. Berapa pendapatan yang kita terima dan berapa biaya yang kita keluarkan. Sedangkan cash bicara tentang pemasukan, uang masuk dan pengeluaran uang keluar. Loh, apa bedanya? Ternyata uang masuk itu, Bang Pres, belum tentu pendapatan. Oh, uang masuk belum tentu pendapatan, Pak. Masuk belum tentu pendapatan. Ini Dan gimana? pendapatan belum tentu uangnya masuk. Pendapatan belum tentu uang masuk. Betul. Nah, ini different. Kalau kita bicara cash, nah kita bicara ceknya gampang, rekening aja. Cek rekening. Kalau duitnya masuk, itu namanya cash in. Cash in. Kalau pemasukan. Duitnya keluar, namanya cash out atau pengeluaran. Sedangkan pendapatan adalah yang kita akui di laba rugi kita, income statement. Yang kita akui apa? Misalkan kita jual rumah 500 juta. Cashnya DP masuk, baru DP belum lunas. Pendapatannya bisa kita akui dulu. Atau dibalik, cashnya sudah masuk, pendapatannya diakui nanti setelah serah terima. Nah, ini tergantung metode pengakuan yang dilakukan oleh perusahaan. Itu nanti kita beda cerita ya, beda materi kita bahas. Nah, perbedaannya ini ada turunannya lagi ya. Kalau kita bicara pendapatan, ada pendapatan atas penjualan rumah atau penjualan kafling kalau kita jualnya kafling. Di biaya itu ada biaya untuk beli tanah, biaya infrastruktur, biaya perizinan untuk bangun rumah, biaya marketing, biaya operasional, biaya pajak dan sebagainya. Itu biaya itu semua adalah namanya biaya pengeluaran atau biaya cost lah. Nah, pendapatan dikurangi biaya adalah profit, standarnya gitu. Walaupun kalau kita belajar itu biaya itu ada HPP, ada expense, ya, ada interest, dan sebagainya. Tapi kurang lebih itu semua adalah biaya. Sedangkan bicara cash in atau cash flow, pemasukan adalah semua uang yang masuk, DP konsumen, cicilan konsumen, pembayaran cash keras, pembayaran dari bank, gitu ya. Dan kemudian dapat hutang, kita dapat hutang dari bank atau dari investor, atau modal dari investor itu termasuk di dalam cash in. Dan hutang itu, modal itu bukan pendapatan, nah gitu. Dia cash in, tapi bukan pendapatan. Kemudian kalau pengeluaran ya segala bayar bayar pajak, bayar pokoknya keluar langsung, bayar mengembalikan hutang, mengembalikan modal, bayar margin, bayar interest, itu semuanya adalah pengeluaran. Nah, ini perbedaan antara profit dan cash. Nah, yang kita perlu pahami adalah karakteristiknya. Gitu. Yang pertama gini, di dalam profit itu karakteristik ada yang menaikkan profit, ada yang berisiko menurunkan profit. Karakteristiknya ada yang tidak begitu berisiko. Kenapa? Karena sudah stabil angka. Maksudnya gimana gini contoh? Pendapatan seperti harga jual rumah, dia berpotensi warna hijau ya adalah menaikkan profit. Menaikkan profit. Berpotensi. Ya, jualan rumah nih ya. Contohnya gini. Kita let's say jual 100 rumah, 50 per rumah pertama kita jual 500 juta. Boleh nggak 50 rumah kedua kita jual 550? Boleh aja sama itu kan. Iya. Artinya memiliki potensi menaikkan profit. Apalagi kita bicara rumah. Rumah semakin lama semakin naik, semakin turun harganya. Harganya biasanya semakin naik. Pasti semakin naik. Kecuali overpricing dari awal ya. Selama itu tidak overpricing pasti semakin naik. Itu bicara tentang pendapatan. Nah, biaya yang warna merah menurunkan profit. Kalau kita beli lahan, angkanya sudah stabil. Harga tanah bisa naik nggak kalau kita ada kunci kita beli? Kalau sudah dibeli, berarti ya udah selesai ya. Nggak bisa naik. Udah kita beli nih. Artinya nggak pengaruh. Artinya kalau nggak naik ya. Naik. Oke, Dari situ untuk menurunkan profit. Nggak akan bisa untuk menurunkan profit. Oke, karena udah kita kunci ya lahannya. Nah, sedangkan infrastruktur dan biaya konstruksi kalau rumahnya belum kita bangun, ada risiko harganya naik. Oh, kok bisa Pak? Kan belum kita bangun. Kontraktor nggak mau dikunci pakai harga selamanya. Oh, Mesti kontraktor pakai harga saat ini. Biasanya berarti harga saat ini semen berapa gitu Pak ya? Contoh misalkan di tahun 2018 misalkan kita bayar kontraktor per meternya misalkan 2.800.000 misalkan. Kemudian ketika besi naik, ketika semen naik dan macam-macam, kalau nggak mau dong dengan harga tersebut, misalkan dia minta misalkan 3.500.000 saja. Naik nggak? Naik. Kalau itu naik, profit dia turun nggak? Turun. Nah, itu warna merah, berpotensi menurunkan profit. Nah, seperti perizinan, biaya operasional, biaya marketing, sales fee, pajak, itu jika kita buat variabel cost, tidak terlalu berpotensi menurunkan profit. Karena cenderung kurang lebih sama. Loh, pajak naik kadang kok kemarin 10% sampai sekarang 11%. Ya sih, tapi kan kemungkinan perubahannya nggak signifikan, nggak sering lah istilahnya. Ya. Terus biaya operasional bisa membengkak.
Kan saya bilang kalau udah variabel cost aman. Contoh misalkan variabel cost kita kunci biaya operasional itu adalah let's say 1% dari omset. Ya udah nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih ya jangan. Karena itu kalau di project properti perumahan satu saran saya adalah jangan terlalu banyak karyawan fix. Bagusnya variabel semua. Pakai harus mobil kayak pakai agent gitu ya. Jualan pakai agent, bangun pakai kontraktor, perizinan pakai jasa penotaris atau jasa konsultan perizinan. Jadi semuanya dijadikan ini ya variabel. Biar dari situ. Kenapa? Kalau kita pakai fixed cost, kalau waktunya molor, cost kita kan gerak terus. Betul. Kalau cost kita gerak terus, lebih budget dan terus bergerak, apa namanya? Profitnya berkurang. Tapi kalau kita jagain bahwa cost kita tidak melebihi budget dengan cara variable cost, nggak ada fixed cost yang keluar, mana kemungkinan besar cost kita akan terjaga. Jika kita bisa melakukan strategi ini, satu, jika tadi biaya operasional, kemudian perizinan dan lain kita buat variable cost, ya, kemudian maka semakin lama waktu profit semakin meningkat. Gini, harga jual bisa meningkat. Penjual harga biaya kita kunci. Paling yang paling berisiko cuma infrastruktur pembangunan. Ya itu meningkat dong. Kalau infrastruktur itu meningkat juga kan. Tapi kan peningkatannya lebih gede yang penjualan. Artinya Pak Tresna, coba bayangin. Jika seperti itu, kalaulah kalau kita nggak laku, profit kita naik turun. Naik, harusnya naik. Harus naik. Karena by nature harga rumah terus naik. Dan kita bisa melakukan strategi mengontrol biaya. Sama jangan over ya. Kata kunci itu jangan juga gini kita pakai over cost habis dia operasional gede-gedein gitu ya nanti pasti over juga. Jangan. Kita kunci di situ, kita bisa kunci. Semakin lama waktu semakin aman. Harusnya gitu kan. Betul. Cuman problemnya ada di situ. Ada cash. Kalau nggak punya cash pasti ya nggak bisa gerak. Iya. Nggak bisa napas. Maka problemnya kebanyakan proyek nangkrak itu isunya bukan profit. Kecuali culas. Iya. Satu kecuali culas kayak duitnya dipakai buat nikah lagi, wah. Atau duitnya bawa kabur kemana? Buat jalan-jalan gitu ya. Proyek baru satu, belum untung udah sok kaya gitu ya. Nah itu udah lah, itu olas selesai buang lalu. Atau misalkan tadi semuanya pakai fixed cost. Proyek baru satu mungkin aku profitnya sekian, oke nggak apa-apa aku bayar karyawan sekian gitu ya, sombong banget. Ternyata akhirnya nggak perform, fixed cost harus bergerak, ya. Karena namanya profit masa depan itu namanya potensi aja. Kalau kita manajemennya menggunakan fixed cost semua itu berisiko memang. Tapi kalau kita suka kayak variabel apa? Nah, yang ketiga adalah maka kalau kayak gitu risiko terburuk terbesar dari seorang developer jika manajemennya benar adalah apa? Bukan profit, tapi di cash. Kalau nggak bisa jagain cash flow, nggak punya duit nggak bisa gerak. Ya memang bisnis properti tetap bisa pada modal. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi bisnis properti ini ternyata nature-nya itu sebetulnya bisa kita kunci dari awal semua ya Pak ya. Sebenarnya kalau manajemennya benar ya. Kalau manajemennya betul, gitu ya. Dan tadi mungkin poin-poinnya adalah yang pertama ini kita kunci dan kita meng-outsourcing-kan gitu ya masing-masing ini bagaimana caranya si biaya ini menjadi variabel gitu ya Pak ya. Menarik banget nih. Ini teman-teman ya kalau misalnya sambil kita diskusi ada pertanyaan monggo langsung aja ya teman-teman, kita nanti biar makin enak nih diskusinya gitu ya. Ini luar biasa soalnya jarang-jarang nih gitu ya nih Pak Victor bisa ngisi di Proptech Mesia nih, luar biasa nih. Oke. Nah, pertanyaan gini, Andres. Gimana caranya nih kan? Ini kan problemnya kan. Terus gimana caranya nih? Saya sudah sempat buat nanya lah. Nah ini juga ada pertanyaan nih Pak Victor nih. Apakah kebijakan pemerintah yang berubah, mungkin ganti kepemimpinan gitu ya, bisa menyebabkan proyek mangkrak khususnya pemerintah? Bisa banget. Karena memang luar biasa di Indonesia ya. Kebijakan kita itu betul-betul kebijakan yang baik terjaga. Iya. Sama baik viral ya. Jadi memang sangat memungkinkan itu terjadi.
Karena itu hukumnya kalau kita bisnis properti, pengurusan perizinan harus nggak boleh nggak secepat mungkin sebelum ganti pejabat, sebelum ganti. Sering banget kita ngalami ganti kepala BPN itu bisa berubah kebijakan. Bisa ya, bisa berubah karena otonominya sangat kuat. Ya, harapannya melalui sekarang kan ada omnibus law ya terkait bagaimana PBG perizinan bangunan gedung itu dikonsolidasi ke pusat. Harapannya di pusat makin enak harapannya, tapi ya nggak tahu juga ya, karena kita sadar tahu sendiri ya proses perizinan di kita. Jadi ya aku nggak berharap banyak. Yang jelas kalau kita buka proyek izin harus cepat. Semakin lama semakin berisiko. Kata kunci di situ. Baik, ini Mas Julius ya mungkin sudah terjawab ya Mas Julius ya ini bahwa proyek pangkat bisa banget dan bahkan itu yang paling utama ya. Selain tadi dari cash gitu ya Pak. Siap. Mungkin ini ada satu lagi tapi mungkin Pak Victor boleh lanjut dulu kali ya materinya ya. Coba di next, ini nggak connect. Boleh laptop bantu next. Ini bisa. Nah, ada 3 kunci Bang Resta buat ini ya dalam rangka mencegah bagian project kita mangkrak. Pertama ya pastilah funding strategi atau strategi cash lah kurang lebih seperti itu. Nah sebelum itu kita pahami dulu nih biar jangan sampai salah nangkep bahwa kita bicara funding strategi kita harus mengerti ilmu neraca keuangan. Ya, ini basic lah sebenarnya ya. Bahwa di dalam keuangan, di dalam perusahaan kita punya namanya aset. Aset ini source-nya, sumbernya itu dari liability, dari hutang, atau dari equity, modal. Maka kalau kita perusahaan punya aset, let's say kita punya tanah, let's say kita punya gedung, let's say kita punya material misalkan, itu semua source-nya, sumbernya bisa dari hutang atau dari ekuitas. Nah, ekuitas itu ada modal, ada keuntungan, itu namanya ekuitas juga sama. Jadi kita store modal namanya ekuitas, kemudian dari modal ini kita menghasilkan penjualan ada profit, itu namanya juga ekuitas. Keuntungan juga ekuitas. Nah, terus Terima kasih Bu. Terus next. Ini bisa nih. Oke. Nah, di dalam strategi yang warna orange atau krem ya. Krem ini liability Bang Rex. Di liability ada apa aja? Next. Nah, bisa. Oke. Di liability ada apa aja? Ada yang pertama adalah bank loan. Ya, kita ngutang dengan bank, itu masuk ke liability. Ngutang bank itu ya umumnya kalau di bisnis developer itu ada dananya KYK, dari jasa kerja atau dari konstruksi. Ada 2 penggunaan, ada kredit konstruksi untuk bangun rumah, ada kredit konstruksi untuk bangun infrastruktur dalam rumah itu seperti perumahan, jalan, gerbang dan sebagainya. Nah kemudian bisa juga kita pakai BPR gitu ya, bank pekerjaan rakyat. Itu dia fasilitinya atau fiturnya lebih banyak gitu ya daripada sekedar bank umum lah seperti itu. Itu ada bisa bridging untuk rumah subsidi, bisa juga ada produk murabah ya, atau misalkan akad beli sewa, itu produk 5 itu masuk ke gitu juga maksudnya. Yang ketiga adalah personal investor ya, kita personal investor. Nah yang keempat adalah investing company kayak venture capital ya, beberapa lembaga-lembaga keuangan yang lain gitu ya. Kemudian atau kita bisa pakai fintech dan pakai yang peer lending ya, kan fintech ada beberapa fintech ya, kita masukkan peer lending. Itu kalau kita source-nya equity. Kalau kita source-nya equity modal itu kita bisa pakai initial public offering IPO gitu ya. Dengan IPO kita bisa mendapatkan dana yang besar ya. Kemudian yang kedua adalah private investor. Nah, investor teman kita ya langsung invest seperti itu. Atau yang ketiga adalah fintech juga, dengan fintechnya adalah equity crowdfunding. Yang juga ada ya, Bang Gres ya. Yang baru-baru ya, baru itu kan. Itu kurang lebih source yang bisa digunakan untuk dari sisi equity atau dari sisi equity. Nah, gimana implementasinya? Nah, saya buatin Bang. Jadi gini, ada implementasinya, coba di next dulu. Ada implementasinya dalam project management. Karena kalau kita bicara project management, ada fase-fase dalam project management yang kita perlu pahami. Ya, jangan lompat. Gitu ya. Nah, dengan fase-fase project management ini, di setiap fase kebutuhan atau cocoknya pendanaannya beda-beda. Beda-beda ya. Karena kalau salah bisa bermasalah. Ya. Kalau salah funding,
salah penempatan cash bisa bermasalah. Bisa bermasalah. Harus tahu ilmunya. Yang pertama adalah kalau kita mulai bisnis pertama kali proyek, kita mulai namanya inisiatif. Inisiatif dalam arti bagaimana kita mencari lahan untuk kita akuisisi. Oke. Nah, next. Dalam hal ini, oke, sini bisa ya. Nah, jadi kalau kita inisiatif, goalnya apa? Goalnya akad lahan. Jadi lahannya kita akadkan, kita akuisisi. Kita akuisisi lahan ya. Dalam inisiatif. Dalam proses manajemen ala harmoni lain, kita sebutnya itu adalah sebelum kita akuisisi lahan namanya telur. Namanya telur. Ya, telur ini dia bisa pecah telur. Gitu ya. Pecah telur ketika kita akuisisi lahan. Pecah telurnya pas lagi akuisisi Lahan. lahan. Ketika telur itu jadi apa? Ceritanya kalau versi harmoni lain itu jadi ulet. Ulet ya. Next. Nah, ketika jadi next. Oke. Ketika jadi ulet, tugas ulet apa? Kalau di dalam kehidupan kita ngapain? Tugas ulet biasanya makan aja kan. Oh, hama dia rokokin daun itu. Hama. Sebenarnya bukan hama, dia bukan itu. Kenapa? Karena setelah ulet dia harus jadi kepompong. Karena itu harus makan yang banyak dulu. Nanti mau puasa, sahur nih ceritanya uletnya. Uletnya sahur karena mau jadi kepompong. Mau puasa. Nah, dalam konteks ini namanya adalah tahap planning atau persiapan. Dalam persiapan tugas kita apa dari manajemen mencari informasi banyak mungkin untuk makan. Cari informasi tentang market, cari informasi tentang konstruksi, cari informasi tentang kompetitor di sana, cari informasi tentang harga material di sana, cari informasi tentang vendor di sana, cari informasi tentang izin lingkungan dan sebagainya. Jadi dipelajari betul ya proyeknya ya. Karena setiap project is unique. Setiap project is unique. Kita buka project kota lain, izinnya jadi different. Bisa different. Tadi kebijakan Bristol nggak lokal, jadi beda lokasi bisa beda lokasinya. Bahkan bisa beda lokasi, beda karakteristik sosial. Bahkan di satu lokasi ini beda lokasi, bisa sosialnya bisa berbeda. Sosialnya bisa berbeda. Sosialnya bisa beda. Sosialnya bisa beda gitu Pak ya. Jadi kita pahami itu. Namanya kita aktifnya persiapan. Nah, kemudian setelah kita tahap persiapan, ujungnya apa? Ujungnya adalah kita action plan. Action plan itu dari mulai perencanaan perizinan, perencanaan penjualan, perencanaan bangunan, perencanaan keuangan, gitu ya dampak. Kemudian setelah itu masuk ke fase kepompong. Fase kepompong adalah fase di mana kita puasa. Ngapain puasa? Inilah namanya fase pengondisian. Di fase pengondisian ini kita harus puasa, Bang. Kenapa? Karena banyak izin kita belum selesai. Ketika izin kita belum selesai, kita nggak bisa menjual menggunakan fasilitas KPR. Nggak bisa jualan pakai KPR. Padahal kebanyakan orang pengennya nyicil di rumah. Sedikit ya orang beli rumah cash. Jadi itu kan ada ya. Entah orang ingin cicil kepada bank atau cicil ke developer, sama-sama nyicil. Ya, kalau kita menggunakan KPR pakai bank, maka kita nggak bisa jual itu Bang di fase ini. Karena sumber cash in kita terbatas, puasa jangan boros. Hati-hati, banyak proyek karena kenapa di fase ini dia boros, langsung bayar iklan mahal-mahal, langsung dia bangun rumah banyak-banyak, langsung dia semuanya dikeluarin duitnya. Biasanya akan gara-gara ini. Ya. Nah, kritikalnya apa di sini? Kata kuncinya adalah bagaimana caranya di tahap ini menciptakan project yang ready to sell. Yang siap jual. Siap jual memiliki dua makna. Siap jual secara legal, artinya set plan-nya selesai, IMB-nya selesai, sehingga kita bisa PKS dengan bank, sehingga kita jualan KPR. Yang kedua dari itu sel dari sisi apa? Sisi visual dan produknya. Rumah contoh jadi, gerbangnya sudah bagus, depannya sudah kita bikin. Menjual, ciptakanlah project yang menjual. Itu tapi nggak harus banyak dulu Pak ya. Harus banyak, malah bagian belakang nggak usah digarap. Depannya ketika Pak ya. Kenapa? Karena ini fungsi visual. Fungsi visual dan bisa jualan, membuat customer lebih percaya sama kita. Dan langsung kebayang, ini loh produknya bagus lagi dalam ya. Nah, kata kunci di situ. Nah, setelah itu tercapai, barulah ngomong tadi pecah jadi buku muda nih. Nah, kalau itu sudah pecah di buku-buku, dari itu sel, dari sisi legal, dari sisi aspek lapangan fisik atau physical evidence istilahnya, maka dari situlah kita harus berjualan. Di situlah duit kita sebanyak mungkin pemikiran. Bikin grand launching, bikin event, bikin kemitraan dengan agent, kemitraan dengan instansi, habisin duitnya di situ. Sampai bisa kata kunci terjual 80%. Kalau sudah terjual, kita masuk fase lain, yaitu fase dunia.
Di fase hunian, orang-orang yang juga akad-akad itu sudah mulai menakut. Kalau kita nggak siapin, komplain semuanya, wah Pak ini airnya nggak nyala, wah Pak listriknya nggak nyala. Berarti PR kita sudah bangun hunian, fasiliti huniannya, listrik, air, jalan, saluran air dan sebagainya, kita harus mulai bangun. Nah, kemudian sampai akhirnya kita jual sampai 100%. Setelah kita jual 100% akad, kita closingkan. Next. Nah, kita closingkan adalah dengan next. Nah, kita closingkan dengan apa? Huniannya serah terima semua namanya handover. Ini kurang lebih sisi project manajemennya. Nah, bagaimana sisi cash manajemennya? Nah, ini yang di bawah, Pak. Oh iya. Ya. Ini sebelum lanjut ke sini nih, soalnya kan saya lihat nih materinya nggak ada kulitnya ya, daging semua Pak ya. So, kita share ilmu. Iya, kita bisa share ilmu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, menarik nih. Jadi terkait ini ada dalam buku properti kuadran yang dibaca di karya Benilo dari Bung Chandra ya. Untuk memulai bisnis properti itu ada 4 kuadran. Agen properti, prinsipal atau kantor agen properti, investor dan developer. Nah, menurut Bapak mana yang lebih baik nih menurut Pak Victor jika ingin terjun ke dunia bisnis properti untuk pemula? Nah, terus yang kedua, kalau misalnya saya nggak punya modal, bagaimana saya mengajak dan meyakinkan pemilik lahan nih untuk kerjasama? Terus pembagian hasilnya biasanya gimana sih Pak? Oke, ini menarik ya, kalau udah mulai cari mata kita discuss. Betul ada 4 kuadran. Ya kalau bicara yang paling gampang ya baik satu dong. Adalah jadi apa? Jadi jualan dulu. Agent. Kenapa? Saya sendiri tahun 2013 saat saya masih kuliah, saya adalah calo Pak. Calo atau agent properti. Jadi Bang itu dari agent dulu Pak. Sales agent dulu. Jadi udah mengikuti ini ya. Kenapa? Karena menjadi agent atau sales itu nggak modal Pak. Nggak modal ya. Modal kita ngomong doang. Jadi modal kita adalah keyakinan aja. Keyakinan. Nah dari situlah kita melakukan kompetensi kita. Maka memang saya cocok adalah pertama dari kuadran 1. Jadi sales. Yang kedua kalau punya uang kan dari sales nih bisa jualan, bisa bikin agensi dan bisa jualan lah ya. Kemudian memang punya duit dari invest dulu. Nah, kenapa? Karena investor kepada bisnis atau properti atau project yang memang sudah yang capable ya. Karena invest ke pemula di situ. Invest yang sudah capable. Nah kemudian barulah jadi developer. Itu memang pola itu benar. Flow-nya kurang lebih sama juga yang saya lakukan. Ya kan? Namun pada akhirnya adalah kita harus bergerak by resource, by kompetensi yang kita miliki. Kalau saya, starting dari mana? Starting dari apa yang paling Anda bisa. Jangan starting dari apa yang paling Anda nggak bisa. Kalau kita nggak kompeten, pasti bermasalah. Mau jadi apa aja, mau buka makanan nggak kompeten rugi, mau bikin developer project nggak kompeten ya rugi, mau jualan rumah jadi agent pun nggak kompeten ya nggak bisa. Jadi starting dari yang paling kita nggak bisa ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang backgroundnya mungkin arsitek, mungkin bisa start dari arsitek dulu ya. Oke. Atau mungkin yang dari teknik sipil mungkin bisa kontraktor dulu ya. Tapi jadi developer ilmunya kompleks. Maka kalau mau masuk ke developer, developer paling ujung karena ketika masuk ke developer semua ilmu dimiliki. Ilmu investasi, ilmu manajemen keuangan, ilmu konstruksi, ilmu perizinan, ilmu segala ilmu itu harus dimiliki. Kalau kita masuk ke developer, karena itu penting banget untuk belajar. Nah ini hari ini kita belajar kita. Belajar biar nggak mangkrak ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara melihat bahwa sesuatu yang mangkrak tersebut menjadi sebuah peluang untuk jadi cuan? Soalnya tadi Pak Victor juga cerita 3 proyek yang setengah mangkrak beliau akuisisi. Ya kembali kompetensi ya. Kalau gini loh, kalau proyek yang dari nol aja belum mampu, jangan akuisisi yang mangkrak. Jangan akuisisi ya. Karena lebih mudah merintis dari nol daripada mengakuisisi yang mangkrak. Kenapa? Yang nol itu datang dengan zero, ya. Sedangkan yang mangkrak datang dengan minus. Iya, datang dengan problem. Nah kalau kita nggak bisa identifikasi problem yang nggak mau solusi aja dari awal membaca. Bertahap ya. Baik, kita nih hari ini kita memang belajarnya ini terkait bagaimana cara supaya tidak mangkrak gitu kayak proyek
biar kita bisa nanti saat stop proyek itu proyeknya nggak mangkrak. Tadi kita udah sempat belajar terkait ada cash ya Pak ya. Di sini ada project life cycle-nya. Iya. Ya. Nah ini mungkin ada yang udah lanjutin lagi nih. Iya, boleh. Jadi ketika kita udah ngerti ilmu project management, kita belajar cash management. Cash management. Cash itu ada 3 sebenarnya. Ya. Cash itu source-nya atau factor atau kategorinya 3. Ada yang disebut dengan OCF, operating cash flow. Adalah arus cash flow yang bergerak atas activity operation. Kita keluar biaya operasional, kita bayar perizinan, kita bayar tanah, kita bayar bangunan, itu operating cash flow. Kita dapat pendapatan dari penjualan, konsumen nyicil DP, konsumen nyicil cicilan kita, konsumen bayar cash ke kita, bank cair KPR ke kita, itu semuanya adalah operating cash flow. Ada yang kedua, financing cash flow. Adalah cash flow yang didapatkan atas financing, ya, pembiayaan permodalan ataupun utang, bisa liability, bisa equity, ya. Financing cash flow seperti kita dapat utang dari bank, financing cash flow. Kita bayar utang dengan bank, financing cash flow. Kita dapat modal dari investor, financing cash flow. Kita bayar modal investor, financing cash flow. Ada pemilik tanah di sama-sama kita, ya, lahannya jadi ekuitas, itu financing cash flow. Lahannya jadi utang, juga itu separuh-paruh, itu bisa jadi cash flow karena jadi pembayaran lahan melalui financing cash flow. Tapi kalau misalkan dia jadi ekuitas, itu financing cash flow. Nah, kalau proyek kita baru mulai, di saat initiating atau saat lahan, ada yang pertama kalau financing cash flow bisa pakai sama lahan. Kerja sama lahan. Ya, tadi menarik soalnya tadi dia itu penting, itu bagus banget. Bagi pemula ini cocok banget. Cocok banget ya. Risikonya berendah. Yang kedua adalah investor. Bang nggak akan masuk ke sini. Bang nggak mau. Nggak mau ke sini. Pasti investor. Ya. Entah personal investor atau investor yang sifatnya company. Ya, pasti investor di sini. Terus ketika sudah akan kita akuisisi lahan dari kita, gitu ya, itu sumber pendanaan kita itu yang pertama ada kita bisa pakai investment dari fintech. Sekarang banyak banget financial teknologi, ya, salah satu juga partner dari Protectia juga ada kita ya, Financial partner kita untuk pendanaan itu, betul ya. Nah, kemudian juga ada sumber-sumber fintech fintech investment, kemudian kayak BPR, ya, atau pakai investor juga bisa. Bank juga belum mau ke sini. Bang biasanya bilang ya. Nah, di sini di tahap persiapan dan tahap pengondisian sampai ke pemong tadi, Bang Kres, itu juga bisa menggunakan apa? Strategi jual promo cash keras. Jual promo cash keras. Ya, sekarang 500, kita jualnya 300. Sudah rugi, menjual rugi mah. Tapi bayarnya cash. Dan kita membangun rumahnya 12 bulan atau 24 bulan kemudian. Sehingga sementara itu duitnya bisa kita pakai untuk modal operasional. Itu strategi. Kalau itu maksudnya nggak FCF, itu maksudnya OCF. OCF ya. Jadi tadi jualnya dengan cara cash. Diskon. Jual cash dengan diskon. Kita nggak jual rugi. Jual rugi Memang. Tapi kan kita nggak perlu mengembalikan modal. Beda. Kalau kita pakai utang, kita akan mengembalikan modal. Dan di situ juga ada cost of-nya. Ada interest-nya. Ya. Sedangkan kalau kita jual, kan interest juga mengurangi profit sama aja. Nah, kalau kita jual cash keras dengan diskon juga sama mengurangi profit, sama aja. Tapi kita nggak perlu mengembalikan modal, karena tugas kita tinggal bangun rumah dan aktivitas. Menarik nih ya. Jadi ibaratnya nih kalau ada Bang Peter nih buka proyek katakan 100 unit gitu ya. Betul. Pasti kita buka 5 kurang lebih jual murah. Oh, misalnya harganya 500 juta berarti 5 unit ini mungkin dijualnya cuma 200 atau 300 ya. Dan ternyata ada juga beberapa investor yang interest dengan ini. Oh. Dia sengaja tuh beli rumah murah. Nah, aku banyak perumahanku yang nggak jual misalnya harga 500 atau cuma 300, itu pasti udah ngincer tuh. Oh, dibelinya sama investor ya? Nanti kita jual ketika rumah kita sudah ramai. Sudah jualnya harga price list. Itu jual nanti misalkan kalau udah selesai rumahnya jualnya 600 kan. Untung bisa 100% ya. Jadi tapi kalau di sisi developer ini menjadi modal ya? Menjadi modal. Dan modal yang nggak pakai bunga ya? Iya. Saya kan kalau saya ke bank walaupun nggak pakai bunga tapi kan ada diskon. Tapi apa enaknya modal dikunci. Kalau kan modal berisiko bunga berbunga. Kalau kita nggak bisa membelikan pokoknya. Kalau kita nggak perlu membelikan pembelian pokok. Jadi artinya ada plus minusnya masing-masing. Iya. Next. Nah, kalau sudah selesai perizinan kita selesai masuk ke fase kupu-kupu, maka disitulah kita boleh menggunakan bank. Ada KYG, ya, ada rekonstruksi, atau juga bisa juga nggak pakai bank, kita jual KPR inden aja. Kita perjanjian kerjasama dengan bank, kita jualnya KPR inden.
Itu juga dengan operating cash flow maksudnya. Nah, baru terakhir kalau udah akhir proyek bisa juga barang bumi kita kok, nah kita jual, kita buat jaminan buat proyek lain. Nah itu konsep kita. Setelah kupu-kupunya menetas, kemudian dewasa, kemudian menikah. Ketika kupu menikah terus dia punya telur lagi. Artinya apa? Punya Buka proyek baru gitu ya. Jadi proses manajemen itu fokus bagaimana kita membuka proyek baru terus menerus. Nah kita lihat di sini Bang Bas, permodalan itu dipakai hanya sampai rumah di sel. Sampai rumah ready to sell. Kenapa? Harusnya kalau rumah udah ready to sell, jangan minjem duit lagi. Jangan minjem duit lagi ya. Yes. Kenapa? Karena kita sudah bisa menciptakan, menghasilkan cash dari penjualan. Ngapain kita minjem duit pakai utang? Dan kita jaminkan aset kita berisiko. Dan kalau kita nggak, ketika ada proyek mangkrak, solusi itu nggak juga minjem duit. Kalau sudah ready to sell. Ya kalau sudah ready to sell. Kita kunci sudah ready to sell. Ya. Kalau kita mampu si mangkrak ya, kalau tech udah ready to sell belum? Kalau belum ready to sell, siapkan modal yang cukup menjadi ready to sell. Kalau sudah ready to sell, legal sudah selesai, lapangan udah oke, fisiknya udah oke, gitu ya. Maka tugas kita adalah bukan modal lagi, adalah kemampuan kita untuk menjual. Jualannya ya apa ya? Nah kebanyakan orang nggak paham ini, sehingga proyeknya sudah menjual, malah pinjam duit ke bank. Habis itu terus jualan, habis itu mangkrak disita bang asetnya, langsung ke kita di situ. Iya. Ya kan? Itu biasanya kesalahan developer pemula seperti itu. Iya, karena nggak ngerti celah problemnya di mana. Kita harus paham dulu. Kemudian itu baru Q1 kan. Waduh, ini masih ada lagi nih ternyata ya. Cepat ya, ya waktu kita singkat. Ini biar materi 5 hari nih. Jadi kedua adalah bagaimana kalau kita sudah ngerti ilmu strategi bagaimana cash management kita, yang ketiga kita harus get hot deal project. Dan bahkan project yang hot deal, yang menarik. Gimana caranya? Adalah yang pertama kita melakukan project super aman, super harus aman. Bisnis properti adalah bisnisnya pada modal, yang butuh banyak modal. Modal kita pakai modal orang lain, atau mungkin tabungan kita pakai semua di situ. Kalau nggak super aman, hilang dari semua modal. Bukannya kita bisnis makin naik, jangan bisnis makin nyusut. Ya. Karena nggak super aman, yang kedua super menguntungkan. Itu harus super menguntungkan. Kalau mau untung ngapain? Ya nggak? Ya mending kita Jualin domi Pak ya. Nah, gimana sih super aman itu? Super aman itu ada 3 paket. Ya, paket hemat kan. Ada 3 paket saat kita akuisisi lahan. Paket A. Kalau kita akuisisi project atau akuisisi lahan, ini paket A yang paling ideal. Akad jual beli, balik nama, juga nama kita aman. Strateginya kalau ada 2, kalau kita membayarnya dengan harganya murah, bayar cash keras. Kalau harganya normal, bayar bertahap. Oh ini berarti untuk akuisisi lahannya Pak ya? Jadi AJB balik nama. Dan kalau misalnya bertahap, ini APH. Akad pengakuan utang. Jadi kita utang ke pemilik lahannya gitu Pak ya. Loh, kalau kan belum lunas kenapa mau balik nama? Itu kan ada APH. APH itu akad matahari dan sangat secure karena kalau kita bicara terkait ilmu hutang ya, di dalam neraca ada aset, liability, dan equity. Ketika proyek itu mangkrak, kemudian asetnya kita likuidasi, kita jual asetnya, maka yang pertama kali harus dibayar oleh PT apa? Equity itu kan liability dulu. Pasti hutang dulu ketika dulu. Maka hutang itu sebenarnya lebih aman daripada equity sebenarnya. Bagi pemilik modalnya, Jadi modal ya. Nah sehingga ketika kondisinya kita ajil oleh nama kita APH, kita itu aman. Ada penyelenggaraan itu. Ya. Oh tapi tetap aja itu terus ketika jangan mentang-mentang kitanya aman, kita nggak bayar ya nggak etis. Nah itu saya selalu memasukkan klausul jika dalam kurun waktu tertentu yang disepakati kita belum bayaran, maka ada kenaikan harga bersama. Kenapa? Ini untuk membantu balik tanah. Kan kita bisa risiko ya. Kita sih optimis, tapi kan kadang-kadang misalkan sesuatu akhirnya nggak sesuai dengan COVID misalkan ya kita nggak bisa on time, ya kan kita nggak rugi harganya. Ya, jadi untuk sama-sama win-win dari awal tuh klausulnya kalau misalnya mungkin terlambat ada kenaikan gitu ya harganya ya. Nah yang kedua paket B. Paket B itu kalau misalkan kondisinya tanahnya kurang dari 5 meter. Kalau tanahnya kecil, memang lebih hemat efisien kalau kita nggak usah pakai KPT, pakai pribadi. Kenapa? Kita bisa mengurangi bayar pajak, ya nggak usah 2 kali balik nama gitu ya. Di situ pakai PJB, perjanjian jual beli, kuasa jual, dan KSO bersama operation. Dengan ketemu KSO ini,
kita aman juga. Dan saran itu di sini maka ahli waris harus pemilik tanah mesti ikut. Karena banyak kejadian orang tuanya yang bermitra dan kita meninggal, anaknya nggak mau terima. Saya nggak terima duit kok. Bapak itu yang itu. Wah, tapi anaknya banyak, istri banyak. Oh, tapi di sini berarti akuisisi lahannya ini nggak balik nama ya berarti ya? Berarti masih nama pemilik lahan. Oh. Nah itu risikonya adalah ini kuasa jual itu hanya bisa berlaku kalau yang memberikan kuasa masih hidup. Oh, yang memberikan kuasa masih hidup. Kalau meninggal itu tetap dihukum. Karena itu ada jenisnya dan ahli waris kita pegang juga. Ahli warisnya kalau bisa ikut hadir juga ya, akan memberikan bersama. Ya. Nah ini lebih aman. Dan kalau tanahnya kecil, bukan 5.000 kan project itu tahun 2 tahun habis. Iya. Karena itu ya masih oke lah. Masih oke ya. Nah paket C adalah PT bersama. Ya. Ini kalau tanahnya lebih dari 5.000 meter. Nah, jadi kita bikin PT bersama di dalamnya kita ada kita, kemudian kita bikin SPH, berpasangan hak ke PT, kemudian balik nama ke PT, kemudian kita menghutang ke pemilik tanah. Jadi si tanahnya ini masih milik bersama ya? Milik bersama itu juga aman. Nah, walaupun yang paling aman yang A, yang A ya, B, C masih oke lah. Jadi ini bisa menjadi opsi nih teman-teman gitu ya. Mungkin opsi teman-teman untuk pemilik lahan bingung, ini ada paket 3 opsi ini gitu ya Pak Peter ya. Aman, super aman. Saya harus boleh minum dulu. Oh iya, silakan Pak Peter. Sambil sambil saya mungkin sambil bacain nih Pak Peter. Soalnya ini banyak pertanyaan juga nih. Gitu ya. Ini ada dari Mbak Feby di Bandung gitu ya. Ini tertarik menjadi developer, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Jika menjadi developer rumah, apakah harus menggunakan PT gitu ya, dan jika memutuskan untuk menjadi developer perorangan, apa masih bisa mengajukan kredit kayak gitu Bang? Nah terus berapa sih biasanya estimasi biaya minimum untuk jadi developer pemula, misalnya buat ngurus perizinan dan sebagainya? Oke, yang pertama bisa nggak tanpa PT? Bisa banget. Bisa banget. banget. Contohnya pakai B tadi. Paket B tadi ya? Kan nggak pakai PT. Nggak pakai PT ya? Kalau tanahnya kecil. Kalau tanahnya kecil. Jadi memang gini, strategi bermain bisnis properti itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan level kecil, level menengah, level besar. Cara mainnya beda, loh. Cara mainnya beda, ilmunya beda. Kita nggak suka banget. Kalau level kecil ilmunya nanti kita jelasin. Semuanya berubah ke variable cost, kesamaan mungkin, semuluan mungkin, tanpa risiko dan sebagainya. Itu kalau proyek kecil ya? Untuk ya proyek kecil itu dari 5 hektar masih kecil Bang ya. Jadi luar biasa ini kayaknya versi kecilnya saya sama versi kecilnya komputer beda. Itu beda. Cara kecil itu 10 hektar bawah lah. Oh 10 hektar ke bawah. Ya, masih kecil caranya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan keduanya tadi pertanyaan keduanya itu terkait ini. Kira-kira bisa nggak buat ngajuin kredit kayak gitu Bang kalau misalnya nggak PT perseorangan? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Bang PT itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh yang ketiga adalah berapa biayanya? Kamu biaya izin PT mau 15 juta kelar. Developer itu nggak butuh izin PT-nya nggak terlalu susah. Iya. Karena tinggal cuma PT cukup. Yang nanti susah adalah izin bangunannya, izin IMB-nya ya. Dan IMB bisa PT per orang. Nah, artinya developer sendiri nggak perlu izin khusus. Cuma kalau kita agak besar atau misalkan kita punya sama PT, harus tetap di asosiasi. Harus asosiasi karena itu besar bukan atau bisnisnya nggak mahal. Nah, paling 10 juta paling mahal sudah masuk. Jadi anggaplah modal 25 juta jadi itu ya. 25 juta sebenarnya udah bisa mulai starting ya. Modal untuk izin legal itu di bisnis properti murah. Yang mahal itu bisnis tanahnya. Modal tanahnya. Itu yang paling mahal adalah modal kemampuan. Itu paling mahal. Kalau kita nggak mampu punya tanah seberapa luas, ya mangkrak juga. Mangkrak juga ya. Karena mungkin mindset biasanya kan di awalnya kan, saya kalau udah punya modal gitu ya, kalau saya udah punya lahan, apalagi mungkin orangnya kerja sama gitu ya, pasti sukses gitu. Belum tentu ya. Banyak yang makan gara-gara itu. Oh, dia harus paham ilmunya. Tadi cukup kompleks Pak ya, ada perizinan, ada keuangan, ada penjualan, ada marketing gitu ya. Wah, kompleks. Seru ya. Ya, worth it lah. Hasilnya juga gede kan. Hasilnya juga. Ilmunya juga harus gede dong. Terus kalau pengen hasil gede ilmunya SD ya. Justru itulah kenapa Propteknesi hadir ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar bagaimana how to menjadi developer gitu ya, nanti bisa banget kita di sini akan ada buka WhatsApp group. Nah, di situ nanti mungkin teman-teman bisa
tanya jawab gitu ya, mungkin lebih ada yang mungkin sambil jalan nanti ada pertanyaan yang mungkin nanti lupa ditanyakan ke Pak Victor terkait pembuatan proyek properti gitu ya. Nah ini Proptech ini memang hadir untuk menjadi wadah teman-teman nih belajar mengembangkan proyek-proyeknya gitu ya. Atau mungkin yang pengen buka proyek pertama kali seperti itu. Nah ini ada lagi nih Pak, apa namanya? Bagi calon pendana yang memilih joint venture, bagaimana keterlibatan pendana dalam mengeksekusi proyek? Oke. Kalau kita punya investor, itu ada dua jenis investor. Ada investor yang hanya invest uang, ada investor yang juga invest management. Yang juga ini duit kita masuk, ada plus invest management. Ketika investor itu bukan pemain properti, saran saya jangan terlibat dengan ini. Cukup uang aja. Kalau dia bukan pemain properti. Tapi kalau investornya adalah developer atau investor adalah pemain properti, maka harus masuk manajemen. Kenapa? Itu adalah biar kita makin belajar. Makin belajar ya. Jangan wah itu investornya. Oh proyeknya harus pakai apa ruangan, harus pakai bukti-buktinya, pakai pengajuan itu banget. Itu malah yang bener. Malah yang bener gitu ya. Kayak gitu. Jadi artinya kalau ada kesempatan dari developer yang invest ke Anda, developer harus terlibat. Ambilnya itu malah harusnya. Jangan kita nanti kita dikontrol. Takut dikontrol, takut ditekan. Dalam manajemen bisnis itu harus dikontrol. Malah kalau nggak dikontrol malah lucu. Iya ceritanya kita bisnis nggak dikontrol itu dulu di. Malah kadang kan soalnya apalagi bisnis owner Pak ya, kan mindsetnya mungkin setelah punya bisnis, terus wah saya ini kan yang punya bisnis ya udah Terus namanya hidup of time. Iya, hidup of time. Itu ditipu sama kata Anda. Serius, yang hidup gini. Ketika kita bicara di terutama di Islam, nggak ada yang namanya pasif. Yang namanya pasif itu nggak ada. Nggak ada pasif itu. Ilmunya adalah kalau kita mau dia tidak ada pasif. Loh, nggak kok aku pasif aja, naruh duit aja terus saya untung. Dia beruang atau bisa beruang. Biasanya motivator gitu ya. Kalau kita invest nggak dikontrol, kalau misalnya rugi jangan disalahkan. Jangan aja selalu rugi. Kita invest, yang untung besar, terus nggak dikontrol, terus rugi, yang salah siapa? Ya gitu. Ya kita nggak kontrol. Ya gitu ya. Kecuali masih deposito ya, agak aman lah di situ. Walaupun bukan berarti nggak ada di situ, tapi lebih secure kita aja. Nah di Islam kita belajarnya adalah bahwa kita adalah bekerja. Kalau kita punya bisnis kita kontrol. Nah kalau kita menjadi pengusaha rezekinya makin besar, kontrolnya semakin besar. Nah adapun kita bikin tools, bikin sistem, biar sistemlah yang mengontrol. Apakah kita yang nggak kontrol? Kita kontrol sistemnya. Atau kita kontrol leadernya misalkan gitu. Nah, kita semua kontrol. Kalau kita pengawalan nggak ada, ya kita harus tetap ikhtiar di situ. Itu konsepnya situ. Kecuali kita sudah menikah. Berarti ini luar biasa ya. Jadi terus apa namanya? Terus bertumbuh ya selama kita itu nggak ada jadinya kita pasif income atau kaki ya, karena investasi pun harus dikontrol juga Pak ya. Betul banget. Yang kita investasi di mana itu tetap harus kita pantau kan. Ya kalau benar duit turun dari langit nggak ngapa-ngapain itu kan kita bisa diajarin. Kalau kita mau pahala ya melakukan aktivitas yang ada pahalanya. Kalau pengen dosa ya aktivitas yang ada dosa kan gitu. Diem itu nggak menghasilkan apa-apa. Iya. Ngapain? Iya kan. Nah cuman memang ada namanya akumulatif kebaikan, akumulatif keuntungan dengan cara smart, ya dengan ilmu, dengan kompetensi, invest dengan kompetensi beda, kerja dengan kompetensi beda. Nah itu mengakumulasikan bermanfaat gitu. Nah, baik biasa. Ini belum poin tadi, belum poin satu ya? Dua. Oke boleh. Mau langsung mungkin di. Nah, yang kedua adalah super menguntungkan tadi. Bagaimana super menguntungkan ada beberapa aspek. Ya. Mungkin karena kita singkat, intinya aja. Siap. Yang pertama adalah pastikan plan kecepatan penjualan kita dalam rencana lebih rendah daripada dasar pasar. Apa itu dasar pasar? Dasar pasar adalah tingkat demand atau penjualan kompetitor di area tersebut. Dan karena produk properti bisnis rumah adalah local market. Kalau Bang Kresna kerja di Papua, mau nggak beli rumah di Pekalongan? Ya kalau saya di Papua jauh banget Pak. Ya kan, kecuali invest. Kalau invest bisa ngapain juga kan? Nah, local market. Karena coraknya itu local market, kita harus tahu di lokal itu biasa pasar seberapa. Kalau dalam perencanaan, awal kita memulai, bikin perencanaan kecepatan penjualan jangan terlalu optimis. Kalau kita hitung di Excel, kan benar. Dalam 2 tahun itu udah doang. Ya kan kalau aku 2 tahun, mau gimana? Nah karena itu, bikin plan penjualan yang
kecepatan penjualannya itu berbeda ya secara pasar. Yang kedua adalah harga jual per meter. Juga riset penjualan dari kompetitor. Jangan sampai kita jual terlalu over, karena produk properti atau rumah itu saat ini sudah masuk ke kategori perfect competition. Perfect competition. Iya. Karena kalau produk properti rumah itu kalau mahal dibeli, kalau murah dibeli. Dia udah kayak komoditas Kayak komoditas sudah ya walaupun nggak yang sempurna banget ya semisi monopolistik lah, tapi menuju ke sana sekarang. Soalnya kalau misalnya lokasinya udah strategis, habis itu rumah yang murah udah pasti diambil orang. Jangan orang. Biasanya malah ya mungkin brandnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih nggak masalah juga. Ya, misalkan begini, kalau kita di apa namanya ya jualan rumah gitu ya. Kalau kita jualan rumah itu memang karena pangkatnya lokal, orang-orang yang setempat, maka fokus di lokasi dan harga. Lokasi dan harga. Dan itu yang kita perlu jadi. Kemudian lanjut next ditelusuri. Nah, next. Oke. Nah, yang kedua adalah harga jual rumahnya, harga per meter kafling. Ya, Harus berbeda daripada harga pasarnya atau harga di meter. Ilmu itu nanti kita bahas waktu. Untuk investment ROI-nya harus bisa jadi 20% per tahun. oke. Tadi yang pertama itu kan super aman, nih super menguntungkan yang kedua ya. Oke. Nah, ini pada 4 kriteria ini yang kita harus siasati. Oke. Yang ketiga adalah pahami kebutuhan Anda. Oke. Ini funding dengan strategi. Pahami, kita butuh saat ini itu kita butuhnya funding, modal atau butuh kompetensi. Oke. Banyak developer yang mangkrak kemudian berpikir, wah seandainya aku punya modal pasti sukses. Kagak bisa. Karena siapa? Belum tentu. Dikasih duit juga paling mangkrak lagi. Kayak gitu ya. Karena problemnya bukan fundingnya, problemnya kompetensi. Kompetensinya. Ya. Cuman kalau kita sudah masuk kompetensi, kadang-kadang fundingnya. Oh, Nah, iya. Kita harus pahami dulu nih, understanding dulu nih kebutuhan Anda itu sebenarnya apa. Sebenarnya sekarang ini saya butuhnya itu ilmunya dulu atau kompetensinya dulu atau modalnya nih. Jangan salah. Jangan Kenapa? gitu ya. Karena gini, ketika kita bicara funding properti, kita kan harus pakai jaminan. Ya, betul. Kita kan utang modalnya besar. Nah kalau sampai kita nggak ada kompetensi kemudian mangkrak, siapa yang mau bayar utang kita, anak kita, saudara utangnya mungkin. Banyak banget orang-orang hijrah dari profesional itu motivasi ikutan ini, oh gampang ya, kata kalimatnya gampang bisa pergi gitu ya. Kemudian dia keluar dari kantornya, buka proyek, kesana lahan, nyari investor, terus mangkrak, dia punya utang 1 miliar, gimana cara bayarnya? Gak mungkin ke motivatornya ya, Pak ya? Iya motivator kan, oh, Pak motivator saya mangkraknya gimana? Motivatornya akhir dong ya, kan gitu. Gak mungkin ke trainernya, Pak ya? Motivatornya ngapain? Motivatornya dibayar selesai. Betul. Tentu kita jangan sampai mengorbankan hidup kita dengan langkah yang gak jelas. Banyak banget orang-orang yang masuk ke properti malah mati hidupnya. Karena kita menawarkan modal begitu besar. Iya sih, nggak duit kita. Tapi kita juga orang juga harus bayar. Betul. Harus kita kembalikan. Betul. Gitu. Karena itu namanya kompetensi. Nah kalau kita dengan kompetensinya, kita harus lagi. Gitu. Nah, rule of the business kita pahami juga nih. Bahwa bisnis, every bisnis apapun punya potensi profit. Di saat yang sama dia punya risiko defisit. Semua bisnis ya? Semua bisnis. Pasti kalau ada bisnis nggak ada risikonya. Bukan nggak ada nggak tahu. Gitu ya. Atau mungkin belum pernah jatuh di situ ya? Nggak tahu kan. Bukan nggak tahu kan. Beda hal ya. Nggak tahu beda. Pasti ada risikonya kan. Kan itu butuh kompetensi. Biar mitigasi risiko, memastikan bahwa kita profit. Gitu. Nah, ada buku yang sangat menarik yang saya selalu berulang-ulang cerita ini. Punya menarik namanya Pengenalan dari Junta dari University of Cervelian. Di situ bahwa dia bilang achievement, keberhasilan adalah skill yang uniform. Ya. Kalau misalkan kita pengen sukses kita 100, kompetensi kita 2, kalau kita berapa? Kita harus 50. Oh iya. Tapi kalau kita pengen 100 tapi effort kita pengen 1, kompetensi adalah 100. Semakin besar kompetensi effort kita menurun. Nah, coba cek deh, yang owner hotel dengan OB hotel, sama O kan, owner hotel dengan Owner dan OB ya. itu kira-kira kerjanya lebih capek siapa? Lebih capek OB. Effortnya pagi sampai malam, owner jalan-jalan meeting, meeting, tapi kompetensi besaran siapa? Besaran owner. Ya kan? Nah itulah konsep dimana artinya kalau kita kompetensi masih rendah, ya jangan effortnya ala kadarnya. Kalau kompetensi kita masih rendah, effortnya harus gila-gilaan. Ekstra. Ekstra.
Aku tuh bang kalau pulang jam 8 pagi ya, jam pagi, jam malam ya. Iya. Itu istri bilang anak gua ayo pulang cepet. Jangan kenapa ya. Jam pulang cepet. Bilang cepat. Bagus sekarang kata kita kan jam 7 mulainya sudah mulai harus ya. Iya. Mari pulang nggak percaya, aku pernah pulang jam 5 ya. Karena kita kantor sampai jam 4 sekarang sebenarnya ya. Tapi jam 5 orang tuh pulang, istri nggak percaya. Kok pulang beneran? Mesti mau ambil mobil ya? Biasanya kalau kantor kan naik motor ya. Iya. Jadi kadang kalau pulang ambil mobil. Justru enggak pulang beneran. Dia nggak percaya lu, mau langsung berangkat lagi gitu. Nggak percaya gitu. Nah, karena ya mungkin gini, saya sadar kompetensi saya masih kecil. Karena saya tahu kompetensi saya kecil, karena saya pengen pencapaiannya besar, ya saya effortnya apa ya? Sambil belajar kompetensi lagi dan sebagainya. Itulah yang kita mau kerjakan. Ya. Dan tentu harapannya kompetensi kita sudah besar, sehingga kita akan mengecil. Nah, gitu. Itulah yang kita perlu kerjakan dalam cita-cita kita. Maka fighting, bertarung without skill is suicide. Bunuh diri. Ya, kita perang. Oh, yang lain pakai pistol, kita pakai tombak gitu ya, mati ya. Ya, kita punya skill yang ada duluan, ya bisa, kita punya skillnya. Dan di properti, di kompetensi di properti developer itu ada banyak. Bagaimana kita bikin FS, feasibility studies, bagaimana kita akuisisi lahan, bagaimana kita project management, bagaimana kita legal management, bagaimana kita marketing strateginya seperti apa, selling strateginya seperti apa, design and architecture seperti apa, kemudian transaction planning seperti apa, transaction managementnya seperti apa, financial management yang kita bahas. Jadi baru satu loh, kecil itu baru kuliah dan baru satu ya, yang mana? Saya kira ada daging, Pak. Ya daging tepi lah. Daging. Ada funding strateginya seperti apa ya. Kemudian customer satisfaction, bagaimana kita service manajemennya, bagaimana service excellence dan sebagainya, itu kompleks banget. Nah karena itu ya ayo kita belajar bareng-bareng. Insya Allah di Indonesia udah siap ya kita bersama nih bagaimana potensi kita hadirkan sebagai tempat belajar bersama. Memang belum ini Pak ya, belum ideal karena masih open baru awal, masih saya bentuk dari pola yang harapannya semangat kita ingin membantu teman-teman yang lain biar bertumbuh dengan cara yang aman. Siap. Karena semua orang pengen sukses kan, betul. Punya kaya nggak? Pengen kaya, coba sukses. Tapi banyak orang yang cari pakai cara cepat, lebihnya atau pakai ilmu yang nggak pakai ilmu bahaya juga ya. Karena itu kita perlu belajar ilmu sehingga kita bisa bertumbuh dengan cepat. Cepat tapi aman. Ini ada buku saya Bang Res, walaupun cetaknya udah habis ya, nanti insya Allah kita cetak ulang. Mungkin itu, monggo kalau ada diskusi lebih lanjut. Baik, teman-teman, luar biasa ya. Jadi ini tadi kita udah mendapatkan 3 poin ya. Tadi saya udah catat, yaitu pertama adalah super aman, gitu ya. Kita harus bagaimana membuka proyek ini bisa super aman. Yang kedua super menguntungkan, dan yang ketiga adalah pahami kebutuhannya ya. Apakah funding atau kebutuhannya adalah mengupgrade kompetensi, gitu ya. Karena di sini tadi di bukunya Angela Duckworth ini, di Grip ini, ketika kompetensi kita naik, barulah kita bisa effort kita bisa kecil gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kompetensi kita masih rendah, maka effort kita harus luar biasa besar juga, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak, mungkin sebelum nanti kita tutup, dan sebetulnya kita ada salah satu sponsor juga nih, kebetulan dari fintech gitu ya. Jadi ada salah satu fintech partner kita yang akan memberikan produk knowledge terkait pendanaan nih Bang. Oh ya menarik. Iya menarik ya. Jadi barangkali teman-teman itu ada yang sudah punya project atau barangkali sudah sudah ada ngobrol-ngobrol dan permintaan. Ini kebetulan ada sponsor kita nih yang akan modal ya, sisi modal nih langsung ya. Tapi pahami lagi tadi ya Bang, apakah butuhnya modal atau butuhnya kompetensi? Karena gini tadi ya, ketika kita minjem modal, kita kan jaminan. Iya. Dan kalau maka jaminan itu kita. Dan kalau jaminannya milik kita hilang kita. Kalau dari orang lain, nambah utang kita, kan gitu. Kita ya. Iya, harus hati-hati ya. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bang. Mungkin buat teman-teman yang mau nanya juga silakan ya, ditanyakan lagi aja, bisa di kolom chat, atau mungkin teman-teman yang mau langsung open mic gitu ya, bisa langsung dibuka aja open mic, langsung raise hand, habis itu langsung open mic. Ada berapa nih Bang?
Oke. Ini dari Mbak Feby lagi nih ya. Jika developer pemula mau mengajukan kredit konstruksi ke bank, namun sertifikat induk belum dipecah atau split SIM, apakah nanti saat sudah mendapatkan dana dari bank dan ada unit yang terjual bisa pecah sebagian sertifikat tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, bisa kalau kita mengajukan pinjaman dengan induk itu boleh. Tapi nanti ketika di-split, HT-nya, hak tanggungannya akan di-split juga. Oke. Namun biasanya bank nggak mau melakukan ini, misalkan kita contoh aja, kita minjemnya di bank BTN. Oke. Kita selama belum split pecah, kita nggak bisa akad dengan bank lain. Oh, kita nggak bisa akad dengan bank lain, harus pakai BTN. Ya, kenapa? Karena bank itu ketika akad, dia harus mengunci pada asetnya. Dan ketika aset sedang di-HT oleh bank lain, nggak bisa. Kecuali udah HT-nya, udah induk udah pecah, maka HT-nya nempel ke mesin kafling. Nah, nanti kalau makan di bank lain, hatinya diroyak, lepas hatinya, bayar utangnya, baru akan dengan bank lain. Jadi bisa, tapi dipahami itu selama belum pecah itu masih harusnya itu akan dibalas. Oke, jadi tadi ya kata kuncinya adalah bisa, tapi akadnya cuma bisa di bank tersebut ya. Dan sebetulnya jadi HT-nya ini langsung kepecah jadi per kafling gitu ya. HT induk jadi HT pecah per kafling. Baik. Ini ada lagi nih, ini kan kita apalagi ya saat ini mau memasuki, mungkin udah masuk ya gelombang ketiga nih. Kiat-kiat bagi developer pemula atau mungkin dari Pak Victor nih di saat pandemi ini seperti apa nih Pak? Wah, luar biasa ya. Iya. Pandemi pertama muncul 2020, kita juga keteteran. Oh, karena jangankan di rumah, keluar rumah aja orang nggak berani. Iya. Mau beli rumah orang keluar rumahnya nggak berani. Cuma kita melihat sih kalau sekarang orang-orang ketakutannya berkurang. Takutannya sudah kurang ya. Karena ketakutan yang berlangsung lama-lama nggak takut juga. Lo nggak takut juga, biasa ya. Rumah aku takut kan kita udah masuk. Iya. Kalau dia tinggal di situ nggak takut juga. Nah, artinya dan kita melihat bahwa gejolak pasar meningkat. Dan untuk produk rumah, demand rumah itu banyak banget. Dan ketika ada COVID, mereka berarti nggak beli rumah. Mereka kan tidak beli. Menunda di rumah. Yang artinya ketika COVID selesai potensinya akan meningkat. So memang penjualan kita akan berat. Karena itu langkahnya adalah kita harus melakukan yang namanya cash management yang benar. Cash management. Bagaimana kita menjaga cash kita begini. Itu nggak boleh salah langkah. Cash managementnya itu kita lakukan, katakan cost hold biaya. Lakukan cash management sebaik mungkin. Nah, biar kita selesai di fase ini. Setelah fase ini lewat, demand akan naik drastis. Kenapa? Karena demand baru kan demand siapa orang belum baru menikah. Orang belum nikah. Atau akan menikah. Pertanyaannya bang, orang belum menikah atau akan menikah, makin lama makin nambah atau berkurang? Nambah terus. Malah apalagi pas lagi COVID ya. Oh malah nikahnya kerjanya. Iya, soalnya kan nggak ada biaya resepsi. Murah ya. Murah. Nah, karena demandnya menambah, kan enak. Yang kedua, yang kemarin yang lagi mau beli rumah kan ke home, nggak beli rumah tahan dulu. Iya, tahan dulu. Ketika COVID selesai, dia akan beli rumah nggak setelah COVID selesai? Betul. Nah, akhirnya demand double. Demand yang baru sama demand lama. Nah, terjadilah namanya lonjakan demand. Ini selalu terjadi after crisis. Tahun 98, ya Asia Financial Crisis, tahun 2008 mortgage crisis. Nah, itu kemarin waktu gelombang pertama gimana tuh Pak Peter? Nah, kalau gelombang pertama ngos-ngosan enak, ya kan, modal bisa ya, tapi ya itulah karena itu ketika kondisinya kayak gini, cash management jangan boros, ya kan. Kita boleh punya banyak uang, punya project kita di bisnis kita, tapi gaya hidup kita secukupnya aja. Jangan kamu takut kalau kaya nih ya, nanti kalau untung banyak, kalau untung kan gitu. Karena itu ya gaya hidup secukupnya, ya kan, yang penting fokus kepada bagaimana mengelola bisnis kita. Tapi kemarin sempat dapat lonjakan gini itu Pak. Oh, setelah kemarin kan sempat mereda kemarin kan. Iya. Setelah mereda itu penjualan kita drastis meningkat. Ya. Tapi ya karena ini COVID lagi mungkin akan turun lagi. Ya karena itu ketika turun bertahan, ketika naik manfaatkan mereka. Nah, jadi memang tips survival ini mereka cuma akan datang untuk orang yang siap ya Pak. betul. Banyak developer yang karena sudah terlanjur jatuh, mangkrak atau nggak bergerak, ketika demandnya datang dia nggak siap. Nggak siap. Ketika demandnya datang yang baru dan yang sebelumnya ya. Nah, kita alhamdulillah kita malah saat ini aku istirahat. Karena aku istirahat. Ya kalau ada infolan boleh diinfokan.
Kita harus ngaku usaha. Kenapa? Karena ini mau. Ya, kita ngaku usaha ketika nanti demandnya nanti naik, kita sudah Siap. Nah ini menarik nih ya teman-teman, barangkali mungkin jadi bisa startnya juga dari agent lahan bisa jadi ya. Bisa jadi. Mungkin dari teman-teman ada di sekitarnya gitu ya, ada mungkin lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan sama Moneyland gitu. Agent lahan itu ada fee mediator gede loh. Contoh ya, lahannya lece 5.000. 5.000 per meter atau juta per meter. Iya. Ya gampang. Juta per meter kalau ada dekat Bang Res 1 juta per meter kali sekitar 10 meter kali 100 juta ya? 10 miliar. 10 miliar. Ya dong. 10 miliar. Miliar kan? Iya. 10 miliar. Fee 1% berapa? 10 miliar 1%-nya di berapa ya? Di 100 juta ya? Lumayan dong. 100 juta ya? Juta. Luar biasa ya. Iya. Cuma ngasih info aja. Ngasih Sama teman-teman dari bagi kita. Nah ini menarik ya, barangkali teman-teman ada yang bisa jadi tadi ya startnya bisa jadi agent rumah ya, bisa jadi agent lahannya nih. Jadi aja lah. Banyak banget. Kita fokus pada resource yang kita miliki. Jangan ngeluh, jangan beralasan. Ya. Jangan beralasan ya udah nggak gerak-gerak. Jadinya nggak bergerak-gerak. Baik, luar biasa nih Pak Peter. Mungkin pertanyaan terakhir ya, barangkali ada yang mau nanya lagi, monggo dipersilakan. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen terakhir kita ya. Fintech dari syariah nih luar biasa. Yang guys kan ya, boleh mungkin dari dari Mas Rizky ya. Mas Rizky Ya. boleh, silakan. Halo, selamat pagi. Lagi Mas Rizky. Iya, ini ingin saya tanyakan ya dan narasumber. Ini tentang bagaimana sih kalau kita sudah mulai di suatu properti ya, tapi proyek properti tersebut mangkrak ya. Nah, bisa nggak sih kita mengajukan tuntutan hukum? Apakah harus kita menghubungi YLKI dulu agar aspirasi kita bisa tertampung? Karena selama ini masih sering kita temui juga pengembang properti yang ghosting ya terhadap konsumen. Bagaimana sih langkah-langkah yang terbaiknya? Ya, apalagi muncul perumahan-perumahan yang ternyata berbasis apa itu banyak di kayak syariah atau apa, pengembangnya tiba-tiba mangkrak atau lari. Langkah-langkah apa yang sebaiknya kita harus lakukan? Itu aja pertanyaan saya. Jadi ini DP dia ini juga ada nih Pak Rizky ya, mungkin di atas tadi sempat nanya juga ya. Jadi pernah mungkin sudah DP tapi proyeknya mangkrak. Nah ini pengembangnya menghilang gitu loh. Nah pengembangnya ini menghilang, ini bagaimana nih cara konsumen ini? Apakah harus ke YLKI terlebih dahulu buat komplain untuk mendapatkan pelatihan atau gimana sih? Mungkin step-step hukumnya gitu ya Pak Rizky ya mungkin ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Rizky. Yang pertama, kita harus cek dulu legal standing kita. Karena ketika nanti kita sudah misalkan bertarung di hukum, kita bisa dikalah kalau kita nggak cek dulu legal standing kita. Yang pertama Pak Rizky mungkin bisa dikonfirmasi. Ketika kita melakukan transaksi lahan, kalau DP kita masih di bawah 30%, normalnya memang belum dilakukan akta notaris. Baru 30%, itu udah support saya. Iya. Gitu ya. Tapi udah 30% ke atas, itu harus ya saya bilang ya, investor atau pembeli harus mengajak melakukan transaksi via notaris. Gitu. Harus menggunakan via notar transaksinya. Nah, transaksi via notaris ini dilakukan dengan namanya istilah PPJB, perjanjian ikatan jual beli. Pertama cek dulu, PPJB sudah ada belum? Dasarnya apa? Karena dasar peralihan hak atas tanah itu hanya bisa dilakukan oleh PPAT dan notaris. Ya, PPAT notaris saja atau PPAT semata juga bisa. Harus dalam itu. Kemudian cek, apakah legal suratnya sudah SHM atau SHG mundur atau masih kirim? Jika kirim nama siapa? Karena itu ketika kita melakukan transaksi notaris, pastikan kita punya asli salinan notarisnya, PPJB-nya. Banyak developer yang nakal ketika akad tanda tangan tapi PPJB-nya nggak dimunculkan.
nggak diberikan salinan aslinya. Artinya apa? Bisa jadi dia belum dinomorin. Jadi gini, kalau kita akad di notaris, belum tentu itu sah loh, hati-hati. Kalau kita akad di notaris, belum tentu sah. Sah itu ketika suratnya dinomorin oleh notaris. Karena penomoran pada surat itu dilakukan atas legal activity yang jelas. Kalau belum ada nomor suratnya, bisa jadi itu surat tanda tangan tok, nggak diproses. Nah itu cek ulang, apakah Bapak sudah menerima PPJP notaris? Apalagi kalau sudah AJB lebih kuat lagi. Tapi yang penting cek ada nomornya enggak. Idealnya adalah AJB dan nomor suratnya. Kalau tidak minimal PPJP dan nomor notarisnya. Jangan pakai namanya surat jual beli internal dari developer. Boleh, tapi kalau Bapak sudah sangat percaya dengan developernya. Developer besar, developer yang istilahnya nggak mungkin nakal lah istilahnya, itu oke lah. Tapi kalau developer yang baru banget, nggak terkenal, nggak punya brand, nggak punya company yang nggak jelas gitu ya, harus diikat di situ. Nah, kalau legal standingnya belum kuat, saran saya jangan ke ke jalur hukum dulu. Saran saya kalau legal standingnya belum kuat, dikejar legal, dapatkan itu dulu. Gimana caranya? Banyak misalkan dilakukan approach secara personal ke kantornya. Kemudian bisa juga dilakukan komplain via sosial media, itu juga sekarang cukup ampuh juga, ya kan? Nah, cuman sebelum sosial media, jangan sosial media ya. First step-nya adalah stay dulu, datang dulu ke orangnya, komunikasi baik-baik dulu. Kalau orangnya nggak kooperatif, baru kita lakukan sosial media. Kalau itu mentok banget, baru tadi ke pengaduan ILK itu bisa juga dilaksanakan. Nah, tapi pastikan kita kuat secara legal standing. Karena kalau kita nggak kuat secara legal standing, ujungnya nanti kita juga nggak bisa ngeklaim. Ya, kalau kita nggak kuat secara legal standing, ujungnya kita akan berat juga. Apalagi developer kan nakal, artinya dia siap lawyer, siap bayar lawyer, kita akan kalah gitu ya. Nah, karena itu memang saat usulan untuk saat beli aset, traveling atau rumah itu harus betul diperhatikan. Kecuali memang brandnya sudah cukup oke, developernya terpercaya ya insya Allah sih harusnya kita sampai seperti itu ya. Itu mungkin jawaban singkatnya. Baik, Pak Rizky mungkin apakah terjawab Pak Rizky? Atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Rizky? Baik, sudah cukup jelas ya mungkin ya. Baik, saya rasa kita harus mencukupkan dulu nih, ya kita luar biasa ya sesi kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah berbicara terkait kenapa sih proyek mangkrak itu tadi utamanya adalah karena cash gitu ya. Terus bagaimana sih kita how to-nya ya? How to-nya itu tadi kita ada pertama pastikan kita mendapatkan yang aman, yang menguntungkan dan pahami kebutuhannya, apakah butuhnya modal atau kompetensi. Nah, sambil kita akan tutup dulu sesinya, tapi jangan kemana-mana dulu ya rekan-rekan semua, karena habis ini akan ada sponsor kita nih, gitu ya, sponsor dari salah satu fintech, gitu ya, yang memberikan pembiayaan untuk permodalan bisnis properti, gitu ya. Baik, sekian kita cukupkan dulu sesi pertama kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan atas partisipasinya. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa lanjutkan ya via grup WhatsApp. Nanti akan teman-teman semua akan diundang semua, dan nanti akan ada pembagian sertifikat juga, gitu ya. Pembagian sertifikat juga nanti akan ada hadiah gitu ya untuk penanya-penanya terbaik. Kita sesi dokumentasi dulu nih, mungkin rekan-rekan bisa minta tolong untuk open cam gitu ya. Untuk kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan boleh dibuka di open cam. Ya, boleh dibuka biar kelihatan ya. Yang kelihatan nih. Dan lainnya, insyaallah. Ya, ini ada Pak Nori sudah. Oke ya. Yang lain monggo. Ada Mas Alfian juga sudah. Baik, Udah,
Langsung aja ya, kita buka. Kalau udah kita buka semuanya, Hitung ya. kita hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Victor, terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak Biasa. tos COVID. Kelas COVID kita cukupkan sesi kelas kontak kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, jadi kan tadi sudah membahas banyak banget tuh ya insight dari Pak Victor dari Nilai Group. Dan untuk saat ini tadi kita juga sudah membahas bahwa ternyata proyek mangkrak itu bisa disebabkan karena tadi ya nggak bisa jualan atau karena nggak punya rumah contoh atau legalitasnya belum clear atau memang karena belum memiliki kompetensi atau investasi yang jelas. Ya di sini insya Allah aku dari Dana Syariah Indonesia memang kita punya fintech peer-to-peer lending yang memang kita ini khusus untuk pembiayaan properti. Dan memang bagi developer yang sudah memiliki lahan dan lain sebagainya, yang memang dia sudah ingin menjadikan proyeknya itu sebagai rumah yang ingin dihuni masyarakat luas, itu kita ada yang namanya pembiayaan khusus properti. Jadi boleh untuk di-share materinya. Nah mungkin ini sedikit pengenalan singkat, jadi bagi developer yang butuh pendanaan tadi ya, supaya menghindari proyek yang mangkrak, mungkin tidak memiliki dana atau semisal nggak punya rumah contoh untuk jualan, itu kita ada yang namanya Dana Syariah. Jadi Dana Syariah ini merupakan fintech peer-to-peer lending yang memang khusus untuk pendanaan properti. Nah kami memang sudah ada sejak tahun 2018 dan kami bukan pinjol yang beredar di luar sana. Karena kita sangat aman sekali, kita sudah berizin dan diawasi oleh OJK, dan memang kita sudah beranggota resmi di Asosiasi Fintech. Nah, kemudian ini adalah tim kami. Jadi di sini ada Pak Taufik Al-Jufri. Beliau ini memang telah berpengalaman selama 5 tahun sebagai developer properti dengan memiliki 15 proyek perumahan. Nah, kemudian di sini ada Pak Artis dan kemudian ada Pak Ari Rizal Lesmana yang berperan sebagai IT-nya Dana Syariah. Nah, karena Dana Syariah ini seluruh proses bisnisnya itu berdasarkan syariah, kita juga menghadirkan Dewan Pengawas Syariah, yaitu Muhammad Yusuf Helmi sebagai salah satu dari tim kami. Nah, mungkin ini pencapaian kami sedikit, jadi dari tahun 2018 hingga tahun 2021, itu kami telah menyalurkan pembiayaan itu sejumlah 1,81 triliun, di mana lebih dari 79.000 investor yang aktif di kita. Karena memang di sini Dana Syariah perlu ditekankan lagi bahwa Dana Syariah ini adalah fokusnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi dana yang ada itu dari investor untuk kemudian kita berikan kepada para developer baik itu bisa PT ataupun perorangan. Nah untuk kemudian berikut ini adalah investor dari Dana Syariah. Memang di sini kita terbuka tidak hanya untuk Jabodetabek atau Bandung saja, tapi kita terbuka untuk seluruh daerah. Istilahnya di sini kita sampai dari Sabang sampai Merauke, itu bisa kalau semisal ingin menjadi investor di Dana Syariah, itu bisa banget mendaftarkan melalui Dana Syariah. Nah itu seperti yang saya bilang bahwa Dana Syariah ini sudah sangat aman proses bisnisnya karena memang kita di sini sudah bersertifikasi ASNO dan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita ini juga telah mendapat penghargaan dari World Islamic Fintech Award pada tahun 2020 sebagai WIFA People Choice. Nah mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di stasiun televisi itu memang kita mensosialisasikan Dana Syariah, kita bekerja sama dengan beberapa stasiun televisi seperti TV One, TVMU, TVRI dan lain sebagainya. Memang di sini kita semangatnya untuk membantu para developer yang memang serius nih untuk membangun proyek propertinya. Kita di sini punya solusi yaitu Dana Syariah sebagai pendanaan properti. Next. Nah kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa komunitas tertentu dan lain sebagainya seperti asosiasi properti yang memang sudah banyak PKS dengan Dana Syariah yang kita juga membantu para developer
developer yang tergabung dalam asosiasi untuk semakin banyak dari mereka yang terbantu pendanaannya dengan dana syariah ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang dana syariah, kami ingatkan bahwa di luar sana banyak sekali media sosial resmi kami yang ditipu, dan kami hanya punya 4 sosial media ini. Jadi kami hanya ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Kemudian untuk customer dana syariahnya sendiri, karena kita adalah fintech peer-to-peer lending, kita memiliki 2 konsumen utama, yaitu penerima dana atau borrower. Di sini ada developer, baik itu bisa perorangan ataupun PT, dan kita juga ada investornya sendiri, yaitu bisa untuk yang perorangan atau super lender tadi. Next. Nah, bagaimana cara kerja di dana syariah? Jadi itu cukup mudah sekali. Perlu ditekankan lagi bahwa di sini dana syariah fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga apapun dana yang kami terima itu berasal dari investor. Karena kita adalah fintech, jadi uang yang diterima di kami langsung salurkan adalah tidak hanya estetika dan untuk imbal hasil sendiri, itu kami ada di 15-20% bagi para investor. Ini salah satunya apabila kalian semua ingin menjadi investor, itu akan sangat mudah menjadi pendana dari dana syariah. Itu langsung saja klik di www.danasyariah.id, dan itu bisa terlihat bahwa banyak proyek properti yang bisa kalian danai sesuai dengan pilihan margin yang ingin kalian dapatkan pertamanya. Next. Nah, mungkin langsung aja ke produknya. Jadi next. Yang pertama untuk developer, bagi developer yang membutuhkan dana untuk KPR, misal kita ada proyek namanya dana rumah, ada produk dana rumah ini memang keuntungannya untuk konsumen KPR. Nah, kenapa di dana syariah? Jadi memang dana syariah ini memiliki skema akas syariah, kemudian angsurannya itu bisa dari 0%. Kemudian kita kalau di lembaga keuangan tertentu hanya terbuka untuk profesi tertentu. Nah, kalau di dana syariah kita sebisa mungkin untuk wira swasta dan karyawan itu bisa kita terima. Nah, untuk simulasi angsuran dana rumah, itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengunjungi bit.ly simulasi dana rumah, di mana ini merupakan tampilan dari simulasi dana rumah. Jadi semisal untuk tujuan kepemilikannya kita langsung tulis aja untuk kepemilikan rumah. Kemudian semisal harga rumahnya itu 500 juta, berarti langsung saja diisikan 500 juta. Kemudian apabila rumah yang Bapak Ibu dirikan ini DP-nya 0%, maka langsung saja ditulis dengan 0%, dan memang di sini dana syariah itu maksimal pendanaan untuk KPR konsumen ada di 15 tahun. Sehingga itu kita bisa lihat di detail angsuran bahwa margin kita itu memakai berjenjang, di mana 3 tahun pertama itu kita di 9,9%, kemudian di tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-6 itu kita di 11%, kemudian tahun selanjutnya itu tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-15 itu kita di 12%. Nah, syaratnya sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan dana KPR dari dana rumah, itu persyaratannya adalah bahwa konsumennya itu adalah warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 21 tahun dengan maksimal 55 tahun, rumah yang akan dibeli berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Tapi untuk saat ini tahun 2022 itu kami terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena lembaga keuangan lainnya, aku tadi sebutkan bahwa punya profesi tertentu aja nih yang bisa bergabung, tapi kalau di dana syariah ini kita terbuka untuk wira swasta dan karyawan, dan memang sesuai dengan otoritas jasa keuangan, platform yang bisa kami berikan untuk dana rumah ada di dua-duanya. Nah, kita juga ada solusi kepemilikan rumah grup atau karyawan. Jadi misal Bapak Ibu bekerja sama dengan instansi tertentu yang memang ingin memesan grup rumah untuk karyawannya, itu bisa mengajukan juga untuk pengajuan solusi kepemilikan rumah grup atau karyawan, karena memang di sini akan sangat mudah, karena kan kita juga terbantu oleh kooperasi dari instansi tersebut terkait dengan pendaftaran dan juga penagihan
uang di karyawan tersebut seperti itu. Nah, ini semisal developernya punya permasalahan dari tiga skema berikut, semisal developer itu ada di skema pertama, semisal belum ada lahan, ada pengembang, atau belum ada dana untuk KPR, atau belum ada dana untuk bangun rumah, maka di sini dana syariah memberikan ketiga solusi, yaitu ada dana infrastruktur, dana rumah, dan dana konstruksi. Atau semisal dari developernya itu dana yang dibutuhkan itu hanya dana KPR atau dana bangun rumah aja, maka di dana syariah itu ada produk yang namanya dana rumah dan dana konstruksi. Atau semisal developer hanya butuh uang buat KPR aja nih, nah kita bisa berikan itu dana rumah seperti itu. Nah yang kedua ini ada dana konstruksi. Jadi memang dana konstruksi ini peruntukannya untuk pembangunan rumah baik yang besar ataupun gede, ataupun bagi developer yang butuh untuk rumah contoh untuk jualan, maka bisa banget untuk pengajuannya di dana konstruksi ini. Nah untuk syarat mendaftarnya seperti apa? Jadi developernya itu merupakan warga negara Indonesia, kemudian pengembangnya boleh untuk dari perorangan ataupun tergabung dalam PT. Objek properti sudah ada pembelinya, minimal sudah ada yang booking ya. Kemudian sama untuk platformnya kita memberikan maksimal 2 miliar sesuai dengan otoritas jasa keuangan. Dan kemudian akan lebih mudah ketika developernya itu sudah tergabung dalam asosiasi pengembang properti. Nah mungkin untuk dua produk lainnya dari dana syariah. Jadi kita ada yang namanya dana infrastruktur dan juga dana kafling. Untuk yang dana infrastruktur ini memang peruntukannya adalah untuk pembangunan kampus-fasum atau semisal dari developer perizinan masih terkendala perizinan ataupun terkait pematangan lahan seperti cut and fill dan lain sebagainya, itu developer bisa langsung mengajukan di dana infrastruktur ini. Atau semisal developer butuh dana operasional, semisal untuk kebutuhan marketing dan lain sebagainya, itu kami menyediakan dana kafling seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa dana syariah sampaikan. Untuk lebih lanjut atau ingin berbincang, ingin lebih tahu terkait produk dana syariah, itu bisa menghubungi admin Proteknesia. Nanti akan diberikan lebih lanjut nih syarat dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pengajuan dana di kami seperti itu ya. Baik. Seperti itu saja ya untuk dana syariah. Mungkin aku kembalikan kepada admin Proteknesia, Bang Kresna nih. Terima kasih banyak nih Mas Kresna karena sudah mengizinkan dana syariah juga untuk bisa menyalurkan pendanaan bagi developer yang memang serius sangat luar biasa. Siap, luar biasa nih Bang Aceh. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan yang tadi mungkin ingin mengajukan pembiayaan atau mungkin sudah ada proyeknya gitu ya, sudah ada proyeknya dan untuk ingin mengajukan pembiayaan ke partner kita ini dari Fintech Dana Syariah Indonesia. Lokasi kantornya itu di SCBD Prosperity Tower lantai 12. Bisa langsung mengajukan atau mungkin mau terus kita menggali kompetensi di Proteknesia, itu juga bisa terus teman-teman lakukan dulu gitu ya. Oke, sampai sudah siap gitu ya, terus siap mengajukan ke Dana Syariah ke Mbak Arisan ya. Baik, mungkin sekian dulu teman-teman acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya, luar biasa banget. Kita akan ketemu di sesi Proper Talk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.